Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Tiara Hana Saida dari Fakultas FPEB Program Studi Pendidikan Ekonomi 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2004879. Di sini aku nggak sendirian loh, ada teman aku, Yasfi Azmi. Saya Yasfi Azmi dengan NIM 2000779. Dan ini teman aku, Hanir Faidah. Perkenalkan, saya Hanir Faidah dari Pendidikan Ekonomi 2. Baik, jadi kami membuat vlog dengan mata kuliah pengantar bisnis dengan materi stakeholder, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial, serta kewirausahaan dan perannya bagi pengembangan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Anders R. Dedian H. Utama, MSI. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, di sini saya akan sharing nih tentang apa sih stakeholder dalam bisnis ini. Stakeholder sendiri adalah satu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan pada dunia bisnis, pembagian kelompok stakeholder terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada stakeholder internal, yang terdiri atas stakeholder pada sektor publik, yang di dalamnya terdapat lembaga negara, yaitu kabinet, MPR, DPR, ada kelompok politik atau partai politik, ada manajer publik atau gubernur, BUMN, dan BUMD, dan yang terakhir ada pegawai pemerintah. Lalu yang kedua ada stakeholder pada sektor swasta. Yang pertama ada pemegang saham, kedua manajer dan top eksekutif, dan yang ketiga ada karyawan. Lalu di sini ada stakeholder eksternal. Nah, yang terdiri atas stakeholder pada sektor publik, yaitu masyarakat pengguna jasa publik. Yang kedua ada masyarakat membayar pajak. Nah, yang ini ada stakeholder pada sektor swasta. Nah, ini tuh terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang, dan pasar modal. Nah, stakeholder ini juga memiliki peran penting nih. Yang pertama, ada pemegang saham atau pemilik. Pemegang saham juga berperan sebagai investor yang akan menyediakan modal untuk berjalannya suatu perusahaan. Yang kedua, ada pegawai. Nah, kinerja perusahaan ini akan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang di dalamnya. Pegawai akan memiliki peran yang cukup penting dalam bisnis di mana mereka merupakan orang yang berkaitan secara langsung dalam proses produksi. Nah, lalu yang ketiga ada supplier atau pemasok berperan dalam menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Nah, lalu yang keempat ada konsumen. Konsumen ini juga berperan sebagai pengguna atau pengamat hasil produk dari suatu perusahaan. Jadi larisnya tidaknya barang yang akan dipasarkan sangat bergantung nih pada selera masyarakat, sehingga saran konsumen sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Yang kelima, ada bank atau kreditor. Individu maupun lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman kepada pengusaha, pada umumnya kreditur juga akan memberikan pinjaman dengan syarat tertentu sebagai jaminan uang mereka yang akan dikembalikan tepat waktu atau bersifat prestasinya. Lalu yang ketujuh ada pesaing atau kompetitor. Persaingan usaha pasti terjadi di semua industri pastinya. Dan pesaing langsung ada perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang sama dalam industri tertentu, misalnya Toyota dan Honda. Lalu yang kedelapan ada pemerintah. Nah, di sini pihak yang memiliki wewenang dan kuasa dalam mengeluarkan perizinan usaha-usaha ini. Lalu di sini ada juga jenis-jenis stakeholder. Nah, jenisnya itu ada yang pertama ada stakeholder utama atau primer. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang juga memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu peraturan, program, atau proyek. Mereka juga harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder juga pendukung atau sekunder ada stakeholder yang tidak akan memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, maupun proyek, tetapi juga memiliki kepedulian concern dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara atau sangat berpengaruh nih terhadap suatu sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Lalu yang ketiga ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang akan memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang akan dimaksud merupakan unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif maupun instansi. Di sini saya akan menjelaskan etika bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Dan menurut Zimmerman, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Etika bisnis dalam makro itu mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan, dan sedangkan dalam mikro difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Lalu ada masalah-masalah etika dalam bisnis, yaitu pertama ada suap, kedua ada paksaan, ketiga penipuan, keempat pencurian, kelima diskriminasi tidak jelas. Pendekatan
perumusan etika bisnis yaitu terbagi 3. Yang pertama ada pendekatan utilitarian. Setiap tindakan dalam dunia bisnis harus didasarkan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Lalu yang kedua ada pendekatan hak individu. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Dan terakhir ada pendekatan keadilan. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan maupun kelompok. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip konsekuensi. Keputusan etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan dinilai etik atau bahkan tidak berdasarkan dampak keputusan tersebut. Lalu yang terakhir ada prinsip tidak konsekuensi, terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk panduan pengambilan keputusan etik dan berdasarkan alasan bukan akibat. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis menurut Muslih tahun 1998. Yang pertama ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri. Dia akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Dan secara teoretik dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan tersebut terhadap strategi stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Lalu yang dilakukan oleh Indonesia dapat digolongkan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada public relations, usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ada strategi defensif, usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas. Dan yang terakhir kegiatan yang berasal dari visi perusahaan. Kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Karakteristik kewirausahaan ada kreativitas dan inovasi, pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi, mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan seorang wirausahaan untuk berhasil adalah unsur pengetahuan tingkat penalaran yang dimiliki seseorang, unsur keterampilan diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata, dan unsur sikap mental menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Lalu unsur kewaspadaan merupakan paduan antara unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Sikap mental yang dibutuhkan seorang berusaha yaitu memiliki emosi yang membayangkan keberhasilan tujuan usahanya, berani mengambil resiko, gigih dalam berusaha, bersemangat, gesit dalam berusaha, percaya diri, berusaha meningkatkan pengetahuan, memiliki kemampuan untuk memimpin, dan inovator. Fungsi yang dilakukan seorang wirausaha mengidentifikasikan kesempatan, mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, menarik investasi atau dana baik dari perorangan maupun lembaga keuangan, melaksanakan operasional produksi atau jasa, menanggung resiko. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.